fardu, sholat kita, puasa, dan juga amalan-amalan sunat kita, salat-salat tarawih kita, tilawah Al-Quran. Semua ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat untuk kita, sehingga kita wajib senantiasa mensyukuri nikmat ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian tadabbur kita dalam surat Al-Ahzab. Kalau tidak salah kemarin sudah selesai di ayat 53. Kita masuk ke ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Jika kamu menampakkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya tentang bagaimana seharusnya seorang muslim sikap dan adab terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam ayat sebelumnya berkaitan dengan sahabat yang datang ke rumah Nabi SAW, kemudian diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adab, yaitu untuk tidak masuk rumah Nabi SAW sampai diberi izin, dan kalau sudah selesai acaranya, ya, pakai makan dan sejenisnya, maka diperintahkan untuk tidak berlama-lama, segera balik, karena hal tersebut memberatkan Nabi. Kalau terlalu lama duduk cerita-cerita, apalagi hal-hal yang tidak penting, sementara Nabi SAW butuh istirahat. Walaupun Rasulullah SAW karena rahmatnya yang sangat tinggi kepada sahabatnya, kasih sayang kepada sahabatnya, malu untuk mengatakan atau mengusir mereka. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala la yastahi minal haq. Kalau itu adalah kebenaran, maka Allah tidak malu, ya, tegas bahwasanya ini tidak boleh, harus balik. Kemudian Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana adab terhadap istri Nabi SAW. Jika ingin meminta sesuatu, bertanya sesuatu, maka meminta dan bertanya di balik hijab. Walaupun mereka adalah ummahatul mukminin, ibunda dari kaum orang-orang beriman, tetapi tetap juga menjaga hijab. Menyakiti Nabi SAW adalah menikahi istrinya setelah wafatnya. Oleh karena itu mereka adalah ummahatul mukminin dan tidak boleh bagi kaum muslimin untuk menikahi istri-istri Nabi SAW setelah wafatnya, sebagaimana haram hukumnya untuk menikahi ibu sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ayat ini, in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Ya, jika kalian menampakkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatunya. Yang engkau nampakkan, yang engkau sembunyikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Sehingga ini adalah merupakan peringatan bagi kita
umatnya dan juga kepada seluruh manusia, bahwasanya apapun yang dilakukan oleh seseorang, baik itu berupa ucapan, perbuatan, sikap, dan apa saja, di mana hal tersebut adalah perbuatan, perkataan yang menyakiti Nabi SAW, maka Allah ingatkan. Allah ingatkan bahwasanya Allah tahu itu, Allah Maha mengetahui. Kalian sembunyikan, kalian lakukan secara terang-terangan menyakiti Nabi SAW, ya, atau sembunyi-sembunyi melakukan hal tersebut, Allah Maha tahu. Dan inilah merupakan peringatan keras ya bagi siapa saja yang menyakiti Nabi SAW, yang terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi, apa saja bentuknya, termasuk ya menyakiti pribadi Nabi SAW dengan menuduh yang tidak-tidak kepada Rasulullah. Ini adalah merupakan bentuk kekufuran. Atau pada sunnah-sunnah Nabi SAW, ya, mengejek sunnah-sunnah Nabi SAW, atau apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang misalnya dengan membuat karikatur tentang Nabi SAW yang dalamnya terdapat pelecehan. Ini semua Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Mereka sembunyi, mereka sekongkol, sembunyi-sembunyi di belakang melakukannya. Siapa yang menjadi sutradaranya, yang merencanakan, yang membiayai, dan eksekutornya, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Yang terang-terangan, yang sembunyi Allah tahu, dan ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ayat ini berlaku umum. Tadi berkaitan dengan Nabi SAW karena berkaitan dengan ayat sebelumnya. Dan secara umum apapun yang kalian lakukan, yang kalian sembunyikan, yang kalian nampakkan di hadapan orang banyak atau bersendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Sehingga ini adalah merupakan peringatan juga yang keras kepada manusia untuk tidak melakukan hal-hal yang berupa perbuatan maksiat, karena Allah mengetahui. Tidak ada bedanya antara siang dan malam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada istilahnya siang malam, semuanya sama. Tidak ada yang tersembunyi nampak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya sama, semuanya kelihatan, semuanya nampak. Dan kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, cukup banyak ayat-ayat yang bernada seperti ini, yang menetapkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang telah lampau, apa yang sementara terjadi, dan apa yang akan terjadi setelah detik ini, seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi Allah tahu bagaimana akan terjadi ya. Kalau hal-hal yang lampau sudah banyak kita lupa, yang sementara berjalan banyak hal yang kita tidak ketahui, apalagi yang akan datang adalah perkara gaib yang tidak ada seorang makhluk pun mengetahui. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Tidak ada yang mengetahui tentang gaib. Yang gaib itu adalah apa yang setelah sekarang ini. Tidak ada yang mengetahui baik yang di langit maupun di bumi. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Dan apa yang belum terjadi, seandainya terjadi Allah tahu bagaimana nanti terjadinya. Seandainya terjadi, ketika Nabi SAW ditanya tentang anak-anak orang musyrik, orang kafir yang meninggal sebelum balik, ya Rasulullah ditanya bagaimana anak-anak ini di akhirat, apakah mereka masuk surga atau masuk neraka, dihisab atau tidak dihisab. Maka Rasulullah mengatakan Allahu a'lamu bima kan ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang akan terjadi baginya. Artinya seandainya dia hidup,
Seandainya anak ini hidup, besar, dewasa, Allah tahu bahwasanya akan jadi kafir atau jadi muslim. Dia menjadi ahli maksiat atau ahli taat. Dia akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Nah, ini kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak di dalam Al-Qur'an yang menegaskan hal tersebut, dalil-dalil yang menunjukkan nama-nama, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan Allah secara mutabaqah, artinya secara langsung. Ya, misalnya ini, innallaha bikulli syai'in alima. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Wa kana Allah bikulli syai'in muhita, misalnya. Allah Subhanahu wa taala muhit, meliputi. Allah Subhanahu wa taala syahid, menyaksikan. Allah Subhanahu wa taala khabir, mengetahui. Banyak sekali ya, kalau kita lihat nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya, sangat banyak sekali yang menegaskan tentang hal ini, tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dikhianati oleh mata dan apa yang disembunyikan oleh hati, ya, dalam dada. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat-niat manusia, apa yang dia sembunyikan dalam dirinya, yang dia niatkan, yang dia fikirkan, dia ucapkan dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala tahu semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata yang berkhianat. Mata berkhianat yang maksudnya kadang orang melihat ke depan tapi yang diperhatikan sebelah kiri. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang dia perhatikan. Pura-pura menunduk tapi pandangannya ya pada sesuatu. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Jika engkau berucap dengan jahar, dengan nampak, dengan bersuara, maka Allah Subhanahu wa taala ya'lamus sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa taala tahu yang sir, yang tersembunyi atau suara rendah, dengan apa yang nampak. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ya tentang apa yang dilakukan oleh manusia. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Wa kana Allah bima ta'maluna muhita. Ya, mereka ini yastakhfuna minan nas, mereka berusaha untuk menyembunyikan perbuatannya ini, rencananya dari manusia. Mereka ingin sembunyikan. Ya, mereka merencanakan hal-hal yang jahat, atau mereka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan berusaha untuk menyembunyikan hal tersebut dari pandangan manusia. Wala yastakhfuna minallah, dan mereka tidak menyembunyikan itu di hadapan Allah terang-terangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Mereka tidak bisa bersembunyi. Mereka tidak bisa bersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala, dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Idz yubayyituna ma la yarda minal qaul. Ketika mereka merencanakan hal-hal yang Allah tidak ridhai, berupa ucapan-ucapan, berupa rencana-rencana, Allah tahu. Allah mengetahui semua itu. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah Subhanahu wa taala al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Al-zahir wal batin sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-zahir alladzi laisa fawqahu syai' wal batin alladzi laisa dunahu syai'. Al-zahir Allah Subhanahu wa taala yang al-zahir yang nampak, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas segala makhluknya, sehingga tidak ada yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya dan menguasainya.
wal batin alladzi laysa dunahu syai', dan Allah Subhanahu wa taala batin yang tidak ada yang tersembunyi darinya, semuanya dekat. Semuanya dekat bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tersembunyi. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Ini sebagaimana dalam salat yang kita dengarkan kemarin dalam salat tarawih kita. Dan apa yang kalian sembunyikan dan kalian tidak akan bisa sembunyikan, ya, bahwasanya akan dipersaksikan semua apa yang kalian ucapkan oleh pendengaran kalian, oleh mata kalian, oleh kulit-kulit kalian, ya. Namun kalian menyangka Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kebanyakan yang kalian lakukan. Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fasbahtum minal khasirin. Itulah prasangka kalian. Kalian menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Kalian menyangka Allah tidak melihat. Sehingga kalian menyembunyikan perbuatan-perbuatan maksiat atau merencanakan hal-hal yang buruk, yang jahat. Maka itu adalah merupakan prasangka kalian kepada Tuhan kalian yang ardakum, ya. Ardakum artinya gara-gara prasangka itu ya malah justru membuat kalian binasa, karena kalian menyangka Allah tidak lihat lalu kalian lakukan perbuatan maksiat tersebut. Itulah yang menyebabkan kalian binasa, karena prasangka yang buruk ini. Wala ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala, sekecil biji zarrah pun, ya, baik di langit maupun di bumi. Nah, ini yang akan melahirkan sifat muraqabah. Inilah yang akan melahirkan sifat muraqabah. Ketika kita menyadari Allah Subhanahu wa taala melihat, mengetahui, mendengar, menyaksikan segala apa yang kita ucapkan, kita lakukan, bahkan yang kita sembunyikan dalam hati kita, yang kita fikirkan, yang kita rencanakan, semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Maka ini kalau tertancap kuat dalam keyakinan kita, dalam iman kita, maka inilah yang akan sampai kepada derajat al-ihsan, derajat muraqabah. Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Bahwasanya kita yakin Allah melihat apa yang kita lakukan. Nah, ini juga yang patut ditanamkan kepada anak-anak kita. Ditanamkan pada anak-anak kita sifat muraqabah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah mengetahui, Allah mengawasi, sehingga dia tidak akan melakukan perbuatan buruk, perbuatan jelek, perbuatan maksiat walaupun tidak dilihat oleh orang tuanya. Dia tidak akan mengambil sesuatu yang bukan miliknya walaupun tidak ada yang melihatnya. Kita melihat Luqman rahimahullah mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, ini kita perlu mengambil pelajaran mengikuti Luqman Al-Hakim ketika menanamkan pada anaknya sifat muraqabah ini. Wahai anakku, inna intakum mithqal habbatin min khardal. Jika ada sesuatu yang sekecil biji khardal, ya, artinya benda yang paling kecil, terdapat di sakhrah, ya, di batu, ya, batu cadas, batu, ya, tersimpan, au fis samawat, atau di atas langit, atau di bumi, dalam bumi, ya'ti biha Allah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan bisa mendatangkannya. Innallaha latifun khabir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha latif, halus,
yang paling paling tersembunyi dan paling kecil pun Allah mengetahui, karena Allah Latif, Khabir, yang maha mengetahui tentang hal tersebut. Nah, ini sifat yang perlu untuk kita tanamkan pada diri kita, ya, sehingga dimanapun ya kita berada, kita akan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ini adalah merupakan derajat tertinggi dalam Islam, yaitu derajat al-ihsan. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la junaha alaihinna fi abaihinna, tidak mengapa bagi mereka, yaitu wanita-wanita, fi abaihinna, pada ayah-ayah mereka, wala abnaihinna, dan juga anak-anak mereka, anak-anak laki-laki mereka, wala ikhwanihinna, atau saudara-saudara laki-laki mereka, wala abna ikhwanihinna, atau anak-anak dari saudara laki mereka, maksudnya ponakan mereka dari saudara laki-laki, wala abnai akhwatihinna, dan juga tidak mengapa terhadap anak-anak laki-laki dari saudari mereka, ini ponakan juga tapi dari saudara perempuan, wala nisaihinna, dan juga kepada wanita-wanita mereka. Artinya tidak mengapa untuk menampakkan dari sebagian perhiasannya kepada mereka-mereka ini. Wala ma malakat aimanuhun, demikian juga terhadap siapa-siapa yang mereka hamba-hamba sahaya mereka. Nah, ini adalah berkaitan dengan ayat sebelumnya ketika Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'alu min wara'i hijab. Kalau bertanya, meminta sesuatu kepada mereka istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab. Nah, bagi orang-orang yang disebutkan di sini tidak mengapa tanpa hijab, boleh langsung walaupun kelihatan sebagian daripada perhiasannya, yaitu ya ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara laki-laki mereka, anak saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, wanita-wanita mereka, ya maksudnya adalah kaum muslimah, ya. Nisaihinna maksudnya nisa'il muslimat, dan budak-budak mereka, maka tidak mengapa untuk diperlihatkan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana seorang wanita muslimah ini tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala dalam menggunakan hijab dan meletakkan hijabnya. Siapa-siapa orang yang dibolehkan dan siapa-siapa yang tidak bolehkan. Dalam ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina 'alaihinna min jalabibihinna, untuk menggunakan jilbab menutup auratnya. Dan bagi mereka ini tidak mengapa untuk dibuka sebagian daripada yang diperintahkan untuk ditutup. Ya, maka 6 atau 7 kelompok ini ya, tidak mengapa untuk diperlihatkan sebagian daripada perhiasannya. Yaitu ya tidak mengapa ya misalnya melihat rambut yang biasa dilihat. Ya, jadi yang dimaksud sini yang boleh diperlihatkan adalah hal-hal yang biasa kelihatan ketika dia kerja, yang biasa kelihatan ketika wanita kerja, yang sulit untuk ditutup, ya, memberatkan ditutup kalau dia lagi kerja, lagi mencuci, lagi memasak, ya. Karena kan tidak cocok juga ya lagi di rumah tapi memasak pakai cadar, mencuci pakai pakaian lengkap, maka dibolehkan untuk membuka sebagiannya. Jadi kepalanya, rambutnya, lehernya, tangan yang mungkin sampai sikut ya, karena itu yang biasa nampak, kaki sampai betis, makanya tidak mengapa diperlihatkan kepada mereka ini. Nah, di sini tidak disebutkan paman, ya, baik dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu. Kata ulama kita tidak disebutkan mereka ini karena mereka ini agak jauh, ya, dibandingkan yang disebutkan tadi ayah, anak, ponakan. Ini adalah orang yang sangat dekat.
Nah, sementara paman ini agak jauh dan dikhawatirkan, kata Sya'bi dan Mujahid, bahwasanya dikhawatirkan kalau paman-paman ini melihat, nanti dia ceritakan kepada anak-anaknya, padahal anak-anaknya itu adalah sepupu yang bukan mahram. Ya, makanya tidak tetap menggunakan menutup kepala, leher, tangannya tetap ditutup ketika berhadapan dengan paman-pamannya. Nah, di sini juga disebutkan wanisa ihinna, wanita-wanita mereka, maksudnya wanita muslimah. Artinya di hadapan wanita non muslim, wanita tetap wajib untuk berhijab. Tidak boleh diperlihatkan. Jadi walaupun misalnya dia adalah seorang wanita, tapi kalau bukan muslim, bukan muslimah, maka tidak boleh. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan wanisa ihinna, maksudnya wanita-wanita muslimah. Dan ini merupakan pendapat dari jumhur, mayoritas ulama kita. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya tidak boleh wanita menyingkap wajahnya, ya, karena dalam mazhab Syafi'i wanita wajib untuk menutup wajah, wajib untuk menggunakan cadar, ya, atau penutup wajah. Ini dalam mazhab Syafi'i, ya. Beliau mengatakan, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya tidak boleh bagi wanita muslimah ini untuk membuka wajahnya, maksudnya penutup wajahnya di hadapan wanita non muslim. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud di sini adalah wanita-wanita non muslimah. Ya, kecuali dalam kondisi-kondisi darurat, ya, misalnya dalam berobat, ya, kalau misalnya tidak ada dokter muslimah, maka terpaksa berobat ditangani oleh dokter non muslim, maka ya diperlihatkan sebutuhnya saja, sebutuhnya. Tetapi ya jangan juga berlebihan. Berlebihan artinya sesama muslimah tapi tidak mau juga buka cadarnya. Pernah terjadi, udah berapa tahun ya, awal-awal klinik kita di sini, waktu belum jadi TK, ya, di sini dulu klinik. Rumah bersalin dulu di sini sebelum pindah ke Antang. Nah, di situ pernah ada sebagian orang muslimah pakai cadar, ya, ingin periksa kehamilannya, masuk ke dalam tidak buka-buka juga cadarnya, tetap dipakai cadarnya, naik ke atas tempat tidur untuk diperiksa, tidak buka-buka juga. Padahal di situ tidak ada orang lain, semuanya adalah muslimah, tidak ada non muslim di situ, dan tidak ada juga orang laki-laki. Ya, tapi entah apa alasannya tidak mau dibuka-buka, tetap dipakai. Nah, ini juga kelewatan, berlebihan. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang ini, ayah, anak dan seterusnya, ini adalah merupakan orang-orang dekat yang seharusnya menjaga, ya, seorang muslimah, menjaga anak mereka, menjaga saudari mereka, menjaga bibi mereka, sehingga dibolehkan untuk membuka dan berbicara langsung tanpa hijab dengan mereka ini, karena mereka adalah orang-orang yang aman, ya, dari fitnah, aman dari fitnah. Oleh karena itu tidak mengapa mereka membukanya. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Ini diulangi lagi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala syahid, menyaksikan atas segala sesuatu. Sebelumnya Allah katakan wattaqinallah. Wahai wanita-wanita muslimah, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya muraqabah pada Allah. Bertakwa pada Allah artinya muraqabah pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mengetahui apa yang Anda lakukan. Ketika Anda membuka hijab atau menutup hijab kepada orang-orang lain, Allah Maha melihat, Allah menyaksikan. Jangan sampai membuka hijabmu di hadapan selain mahrammu dan orang-orang yang dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan. Nah, sekarang ini ya terkadang terang-terangan membuka auratnya di hadapan laki-laki. Ada yang sembunyi-sembunyi, ada juga yang terang-terangan. Ada yang ya ketika di negeri kaum muslimin pakai hijab, pas ketika keluar pergi berlibur ke negeri-negeri negara-negara Eropa, hijabnya dibuka. Ya. Kita juga saksikan ya, misalnya ya mohon maaf ya, misalnya di
Jakarta misalnya dan sekitarnya, Bogor, tempat-tempat wisata, orang-orang datang dari Timur Tengah, ya di sana pakai hijab baik-baik, pas sampai bandara Jakarta, sampai di Indonesia dibuka hijabnya. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Allah mengetahui. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan semuanya itu. Di sana kalian tutup, di sini buka, Allah mengetahui. Nah, ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk menanamkan sifat muraqabatullah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala alim, syahid, muhid, ya, al-zahir, dan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan juga nama-nama yang lain yang juga ada kaitannya dengan ilmu. Nah, dengan demikian ya kita bisa sampai kepada derajat al-ihsan, dan juga sifat ini patut untuk kita tanamkan pada generasi kita, anak-anak kita, sehingga mereka tumbuh di atas muraqabatullah yang diharapkan, ya, tanpa kita lihat pun mereka senantiasa komitmen dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang kita bisa tadabburi dari dua ayat ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.